namanya, sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, ya, pemerintah itu juga harus menunjukkan betapa pemerintah itu berusaha, ya, betapa pemerintah mengusahakan banyak hal dengan melalui transparansi yang mereka lakukan. Kalau misalkan tidak ada transparansi, ya, ini menjadi persoalan yang kacau balau. Pada akhirnya semua tertutup dan ya kita nggak tahu ada apa di balik itu semua, begitu. Ketiadaan transparansi teman-teman pada akhirnya berdampak pada persoalan seperti ini. Ini adalah 4 contoh kasus besar, ya, yang saya bisa muat di PPT ini. Padahal ada banyak hal ya yang bisa sebenarnya kita eksplorasi ya. Tahun lalu kita menemukan adanya korupsi APD ya, alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan di Sulawesi Selatan. Ya, dari 4.000 APD oleh Dinas Kesehatan ya, oleh pihak yang melakukan korupsi ini hanya 1.000 APD yang disalurkan. 3.000-nya ditelan sendiri. Ya. Lalu selanjutnya ini korupsi dana bansos yang dilakukan oleh Mensos ya. Itu suap sebesar merugikan negara sebesar 32 miliar ya. Lalu korupsi alat kesehatan di Rumah Sakit Unair. Kerugiannya 14, banyak banget ya, 14 M. Ya, korupsi Korupsi masker ya, 3,3 M. Bayangkan negara nggak punya duit katanya untuk penanganan pandemi. Negara punya duit, ya, negara itu punya duit, tapi duitnya itu ditelan sendiri oleh pihak-pihak tertentu. Ya, teman-teman, ini saya perlu tekankan bahwa narasi bahwa pemerintah nggak punya uang untuk lockdown dan lain-lain, negara itu punya. Ya, tapi sayangnya uang itu pada akhirnya hilang ditelan oleh para tikus-tikus berdasi. Nah, saya tekankan lagi teman-teman bahwa pandemi adalah masa krisis ya, di mana semua itu kaget ya, bahkan seluruh dunia kaget, bukan hanya pemerintah Indonesia, bukan hanya orang Indonesia, bahkan seluruh dunia kaget terkait dengan kehadiran virus COVID-19 ini. Ya, semua pada tidak siap, semua tidak mampu. Ya, apalagi bangsa kita begitu. Ya, awal-awal pemerintah mengutarakan banyak kelakar-kelakar, wah COVID nggak akan masuk ke Indonesia karena perizinannya susah. COVID nggak mungkin masuk ke Indonesia karena kita suka makan nasi kucing dan lain-lain. Hal-hal semacam itu menunjukkan bahwa sebenarnya itu menutupi ketidaksiapan pemerintah. Ya, teman-teman, yang perlu kita pahami terlebih dahulu di sana. Nah, ketidaksiapan dan ketidakmampuan yang bertemu ya di masa-masa awal pandemi ya, bahkan sampai sekarang ya agaknya ya, karena kalau misalkan kita melihat statement dari Pak Luhut ya, Pak Luhut Binsar itu kan beberapa kali bilang, wah akhirnya kita baru sadar fungsi tracing ya, Pak Luhut baru minta maaf. Itu kan menunjukkan bahwa sampai sekarang, sampai belakangan ini ternyata bangsa kita itu masih belum selesai, bangsa kita itu masih belum siap dan belum mampu untuk menghadapi pandemi ini ya. Tetapi teman-teman, di balik semua itu ya, seharusnya keadaan krisis ini, keadaan darurat ini juga menuntut segala jenis pengadaan ya, termasuk pengadaan jaring pengaman sosial dan juga alat kesehatan dan lain-lain itu dengan cepat dan fleksibel pada akhirnya ya. Vaksin juga pada akhirnya pakai penggunaan darurat. Nah, di balik seluruh proses yang serba cepat dan serba fleksibel ini, teman-teman, kita harus memiliki paradigma yang ditekankan di awal bahwa perlakuan pemerintah dalam mengelola keadaan ini harus transparan dan akuntabel khususnya. Ya, sehingga apa yang diambil oleh pemerintah itu memainkan peran yang penting untuk mencegah darah tertumpah. Ya, kenapa saya mau bilang apa yang dilakukan pemerintah itu pasti mencegah darah tertumpah? Iya, kalau misalkan 4.000 APD yang disalurkan cuma 1.000, ya kebutuhan APD kurang, resiko COVID tinggi. Resiko COVID tinggi, severity-nya juga tinggi, meninggal, darah tertumpah. Ya, bansos tidak disalurkan dengan baik, masyarakat tidak percaya kepada pemerintah, PPKM tidak mau dituruti. Pada akhirnya masyarakat resikonya tinggi untuk terpapar, memiliki komorbid atau sistem kondisi tubuh tidak baik pada waktu itu, meninggal. Potensi-potensi semacam itu banyak. Yaitu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kelalaian, ya, menunjukkan ketidaktransparan dan ketidakakuntabelan pemerintah itu bisa menumpahkan banyak nyawa. Ya, apa yang saya mau katakan, tapi nyatanya sampai sekarang ya, sampai kemarin ya, sudah lebih dari 3.600.000 orang yang terinfeksi COVID. 108.571 orang meninggal dunia.
Ya, bayangkan berapa banyak orang yang sudah kehilangan keluarganya. Mungkin di antara kita ada ya mungkin apa ya, mengalami bagaimana rasa dukanya ditinggal oleh orang terdekat. Belum lagi ada 1.808 tenaga kesehatan meninggal. Teman-teman yang perlu kita pahami, 1.808 ini teman-teman bukan angka yang mudah untuk kita cari lagi. Di sana ada dokter spesialis otak ya, di sana ada dokter spesialis tertentu yang pendidikannya nggak cuma 10 tahun, ya bisa lebih dari sana, bisa lebih dari itu, ya. Kalau misalkan kita kehilangan orang-orang spesialis tertentu hanya karena pemerintah gagal menangani pandemi dengan baik, bagaimana keadaan kesehatan kita ke depan? Ya, 1.808 orang ini aset negara, ya. 640 dokter ini aset negara yang seharusnya negara lindungi. 594 perawat, 331 bidan, dan sisanya adalah tenaga kesehatan yang lain. Itu adalah aset negara semuanya. Dan yang lebih parahnya lagi, sampai ada 3.007 orang meninggal di luar rumah sakit. Ya, kita bayangkan teman-teman. Sampai di luar rumah sakit aja 3.007 orang. Ya, karena nggak dapat rumah sakit, ya. Karena memang apa namanya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kurang baik, kurang efektif, akhirnya masyarakat takut ke rumah sakit. Ya, apa yang saya maksud masyarakat takut ke rumah sakit? Masyarakat takut ke rumah sakit seperti karena ada isu yang bilang, wah kalau masuk ke rumah sakit di COVID-kan dan lain-lain. Ya, itu kan akibat komunikasi yang kurang baik yang dilakukan oleh pemerintah sehingga hoax merajalela. Nah, itu teman-teman, itu fakta yang harus kita hadapi sekarang dan kita nggak bisa menghindari itu. Ya, kita nggak mungkin bisa menghindari tsunami sedangkan kita di pinggir pantai. Nah, itu yang perlu kita pahami sekarang. Kita hanya bisa lari dan tahu bahwa akan ada tsunami, maka kita lari. Begitu. Nah, ini yang kedua, ini yang saya mau fokuskan pada pembicaraan kita pada pagi hari ini, teman-teman. Ya, apa yang dilakukan oleh dua orang ini, saya sebenarnya males banget ya lihat foto mereka, tapi paling tidak ini untuk visualisasi bahwa ada dua orang mengerikan yang hidup di masa kita, dan ini hanyalah dua dari ribuan orang ya yang berani-beraninya ya mengambil uang di masa darurat. Ini tentu mengorupsi hak asasi, teman-teman. Ya, semua orang ingin bertahan hidup di masa krisis ini, tetapi koruptor merampasnya. Ya, kita semua ingin kita ingin dapat uang 600.000 untuk beberapa hari. Ya, tetapi 600.000 dikurangin. Ya, kita sudah diharuskan atau sudah mendapatkan kewenangan kita dari negara untuk mendapatkan paket bansos, tapi dikurangi sedikit-sedikit. Ya. Apa namanya itu hak asasi kita berkurang di sana. Ya, kita pada akhirnya bertahan hidup mencari cara yang lain. Kita nggak percaya lagi kepada pemerintah. Penanganan-penanganan yang dilakukan oleh pemerintah akibat ulah-ulah korupsi, ya ulah-ulah koruptor salah satunya, pada akhirnya menyebabkan ya banyak masyarakat yang tidak percaya lagi dengan seluruh program pemerintah. Nah, ini teman-teman terkait dengan apa yang terjadi apa namanya di kondisi kita saat ini begitu. Rekapitulasi laporan bansos yang diterima oleh lapor COVID ya teman-teman ya. Itu yang paling banyak itu adalah terkait dengan BST, bantuan sosial tunai. Nah, itu ada 38%. Selebihnya yang paling banyak juga itu ternyata bansos lain ya. Seperti bantuan isolasi mandiri, kuota belajar, LPG dan lain-lain itu juga kita terima. Ya. Yang paling banyak selanjutnya juga adalah persoalan BPUM atau bantuan KUKM, bantuan sembako dan bantuan listrik. Nah, teman-teman, apa yang sebenarnya saya mau katakan di sini bahwa ternyata apa yang sudah ternyata diprogram-programkan oleh pemerintah selama ini itu masih menjadi persoalan besar. Nanti berapa jumlah pelaporannya saya akan jelaskan di belakang. Tapi paling tidak ini menunjukkan bahwa persoalan bantuan sosial itu masih menyimpan ribuan persoalan di sini. Ya, apalagi bantuan terkait dengan orang-orang yang sedang melakukan isolasi mandiri nggak dapat perhatian bahkan dari RT-nya. Ya. Nah, selanjutnya yang saya mau jelaskan, nah ini persoalan utama bansos itu ada di mana? Ternyata yang paling banyak itu ada di persoalan penyaluran, 50% sendiri. Ya,
50%, lalu kemudian persoalan pendataan, lalu persoalan lain ya seperti kurangnya informasi, eee, seperti persoalan-persoalan lain seperti, pungli juga ada ya, dan juga kualitas bansos. Nah, teman-teman, ada nyatanya 306 laporan bansos yang dilaporkan ke lapor Covid sejak April 2020, ya, sejak pertama kali bansos turun. Cukup besar untuk lembaga yang bukan pemerintah, ya. Dan tadi kalau misalkan kita coba petakan ya, 38% dari 306 itu berarti lebih kurang ada 90-an laporan mengatakan bahwa BPUM bermasalah dan lain-lain, BST bermasalah dan lain-lain, ya. Terkait dengan data yang tidak sesuai, pemotongan, politisasi, ya pernah ya teman-teman kita menerima laporan terkait dengan politisasi bansos ya, lalu juga salah sasaran, ya, pungli, tidak layak konsumsi, dan lain-lainnya. Ada banyak hal yang kita terima di sini. Nah, kita ya lapor COVID teman-teman, karena kita sudah membuka laporan aduan, kita akan juga melakukan tindak lanjut ya terkait dengan aduan yang masuk ke kita. Kita mencoba mengadukan ini semua kepada pemerintah. Tapi sayangnya, untuk khusus persoalan bansos kita jarang sekali direspon sejak awal. Ya, baik itu ke Kemensos maupun ke Dinsos di daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 teman-teman, kita kesulitan untuk melakukan pelaporan, sampai akhirnya kita bekerja sama dengan jaga KPK. Pun sama, bekerja sama dengan jaga KPK ternyata agak sedikit susah, ya. Dan itu juga pada akhirnya menjadi persoalan utama kita sampai saat ini, bahwa sebenarnya kita memiliki pemerintah yang kurang responsif. Kita memiliki pemerintah yang tidak bisa atau tidak mampu memfasilitasi whistleblowing system dengan baik, pelaporan-pelaporan dengan baik, ya. Nah, teman-teman, beberapa kali ya saya mencoba mendengar ya, ini yang apa namanya, yang sudah kita temukan ya, maupun nanti saya juga coba, memaparkan apa yang pernah saya dengarkan begitu dari luar chatbot begitu. Nah, teman-teman, ini adalah contoh laporan warga yang sempat kita temukan. Ini 3 dari 306 tadi, teman-teman. Ya, jadi, Karawang, di Kabupaten Karawang, teman-teman, ini laporan terbaru ya 30 Juli kemarin ya. Dia mengeluhkan ada bantuan bansos ya, ada bansos sebesar 600.000, tapi dipotong 350.000 ya. Itu besar sekali, teman-teman, lebih dari setengah. Cuma dapat 250.000 loh, dipotong itu di Karawang. Ini di Kuningan juga ada, ya. Saya sudah mendaftar bansos UMKM ke desa dari tahun kemarin. Kata desa bakal didatangin dulu, tapi sampai sekarang nggak ada kabar lagi. Dia hanya jualan sosis bakar di rumah. Tapi tetangga dia yang tidak jualan dan tidak punya usaha dapat UMKM, dapat BPUM. Ya, dia menanyakan kepada kita, kenapa ini admin? Nah, dia juga menanyakan bagaimana bantuan non tunai, ya, bantuan non tunai bagaimana? Di data DTKS teman-teman namanya itu ada, tapi bantuan itu tidak pernah datang, ya, di ghosting itu sama DTKS itu teman-teman, ya. Dan juga ini kan berarti ada persoalan juga, persoalan terkait dengan distribusinya. Lalu selanjutnya di Deli Serdang, ya, Sumatera Utara. Ini ada dia melaporkan terkait dengan kualitas bantuan sosial non tunai, ya. Telurnya nggak standar, ukurannya kecil, ya. Dan untuk ayam tidak sesuai dengan seharusnya, 1 kilo menjadi 9 ons dan kebanyakan tulang bukan daging. Ya, kualitas ini kan juga menunjukkan seberapa banyak uang yang dikeluarkan ya teman-teman ya. Jangan sampai ya kalau tentunya kalau kita mengira bahwa ini ada persoalan pengurangan ya. Ya kali bantuan kok telurnya kecil, atau tiba-tiba kan kita tahu dari sini ya, ayam yang seharusnya 1 kilo kok jadi 9 ons. Yang 1 ons kemana? 1 ons mungkin untuk satu orang tidak terlalu bermasalah, teman-teman, tapi bayangkan berapa ribu orang yang dapat di situ. Kalikan aja begitu. Saya kurang tahu harga ayam berapa, tapi paling tidak kalau misalkan anggap aja 1 ons itu adalah Rp3.000, bayangkan aja kalau misalkan penerima manfaat BNPT di wilayah itu anggap aja sudah 100 orang, bayangkan udah 300 orang yang didapat. Ya. Nah, itu teman-teman, yang bisa apa namanya, kita tahu dari laporan warga yang diterima oleh lapor COVID.
Lalu selanjutnya teman-teman, ini laporan yang belum sempat saya masukkan tapi baru-baru dapat ya kemarin ya. Karena ini laporannya baru Agustus teman-teman. Jadi ada satu pelapor ya. Satu pelapor datanya ada di TTKS ya. Tapi kok nggak pernah dapat, warga ini kan pindah dari satu RT ke RT lain gitu kan. Satu RT di RT lain tapi eh, tetap dalam satu kelurahan yang sama di Jakarta. Dia nggak dapat nih bansos ya. Ternyata ketika ditelusuri bansosnya itu dimakan oleh ketua RT-nya. Ya, dia nggak menerima sama sekali bansos, tapi bansosnya diambil oleh ketua RT. Nah, sekarang pelapor sedang mengurusnya dalam proses hukum. Ya, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya persoalan bantuan sosial ini dari hulu ke hilir. Nah, bagaimana pemerintah mencoba untuk melakukan upaya mitigasi begitu kan. Sejauh ini kan kita tahu ya teman-teman ya bahwa eh, dari apa yang sudah dikatakan presiden kita itu kan ya udah kawal proses penyalurannya biar cepat, tepat sasaran dan nggak ada potongan-potongan apapun ya sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Dan tentu saja rakyat tidak menunggu lama. Tapi kan ya nyataannya belakangan kan agak sedikit menyebalkan begitu teman-teman. PPKM bantuannya baru muncul kurang dari seminggu PPKM darurat akan berakhir ya. Korupsi bansos juga masih dikorupsi, nyatanya juga laporan di bulan Juli juga masih banyak persoalan-persoalan kayak gini ya, persoalan-persoalan penyelewengan bansos ya. Ternyata memang pengawasan ya atau persoalan-persoalan yang dialami atau yang sedang kita alami bersama-sama di negara ini itu memang ada beberapa isu besar yang saya pada akhirnya mengangkat hanya 4 isu karena saya coba untuk mengambil ini dari laporan warga begitu ya. Isu utama atau isu besar persoalan bantuan sosial itu yang paling utama adalah terkait dengan integrasi di TKS ya. Di TKS kita itu kan sampai sekarang nggak terintegrasi ya dengan kementerian atau lembaga terkait. Nah, pada akhirnya karena tidak terintegrasi, ya datanya juga nggak pernah cocok ya. Mau menyesuaikan dengan lembaga yang lain, loh kok beda lagi. Akhirnya ya udah persoalannya sampai sekarang persoalannya jadi semakin rumit dan tidak ada penyelesaian yang cukup signifikan sampai saat ini. Lalu yang keempat, ketepatan sasaran. Teman-teman, saya kebetulan dapat laporan dari bapak saya. Bapak saya seorang perangkat desa begitu di Lumajang. Mengatakan bahwa, Le, Le, kalau dalam bahasa Indonesia, Le, kalau kamu mau pulang, mau menyelidiki, ya, Bapak itu nggak bisa menentukan siapa yang mendapat bansos, tapi data-data yang Bapak peroleh itu orang yang meninggal itu masih ada, ya, masih menerima bansos. Ya, apa yang saya mau katakan di sini, teman-teman? Bahkan pihak desa pun tidak bisa melakukan pembaruan data. Yang bisa melakukan pembaruan data itu hanyalah Pemda. Tapi nyatanya Pemda sampai sekarang ya di beberapa wilayah ya seperti juga yang kita temukan dari laporan warga tidak melakukan pembaruan di TKS existing. Ya, tidak melakukan pembaruan data-data yang pada akhirnya ya salah sasaran. Ya, salah sasaran orang-orang yang dulunya mungkin ekonominya menengah ke bawah terus karena usaha keras akhirnya menjadi orang kaya masih tetap dapat atau orang-orang yang meninggal masih tetap dapat ya. Orang-orang yang dari dulu bahkan tidak sempat terdata atau sempat tidak mengalami persoalan-persoalan ekonomi seperti ya pedagang-pedagang informal, sektor informal juga tidak dapat. Ya, itu isu yang kedua. Isu yang ketiga itu adalah terkait dengan tantangan di daerah 3T ya. Terdepan, terluar, dan terpinggirkan ya. Saya lupa 3T kepanjangannya apa. Tetapi paling tidak teman-teman, daerah 3T itu juga menjadi menjadi salah satu isu yang juga cukup menjadi tantangan kita ya. Dalam artian ini kita juga dari lapor COVID pernah menerima laporan ya dari wilayah Kepulauan Talaut terkait dengan bantuan sosial ya. Bantuan sosial itu juga pada akhirnya tidak mereka terima, butuh waktu yang sangat lama begitu ya. Dan yang terakhir adalah ini yang paling penting seharusnya pengawasan para birokrat ini. Sampai sekarang teman-teman kenapa kok koruptor masih bisa melenggang ya? Salah satu hal yang saya pahami sampai sekarang kenapa ada korupsi itu karena ada kesempatan ya. Kesempatan dari mana ya? Dari celah yang dibuat oleh undang-undang.
Ya, para koruptor itu bukan orang bodoh, tapi adalah orang-orang pintar yang pintar melihat peluang, celah, yang kemudian mereka manfaatkan untuk kepentingan mereka pribadi. Nah, masalahnya negara kita itu masih tidak kuat regulasi-regulasi untuk pengaturan perihal bansos. Dan tentunya tidak ada sanksi tegas sampai sekarang. Ya bahkan seperti kemarin Juliari itu dapat hukuman cuma 11 tahun. Ya, padahal kalau kita seharusnya percaya ya atau kita mengingat omongannya Ketua KPK FB itu dihukum mati. Ya, nyatanya belum ada sanksi tegas sampai sekarang. Itu juga menjadi persoalan. Nah, ini yang ketiga, potensi korupsi dalam vaksinasi. Ya, highlight yang perlu saya tekankan adalah korupsi vaksinasi sama dengan memperlama pandemi. Kenapa saya bilang memperlama pandemi? Ya iya, kalau korupsi ya berarti vaksinasinya nggak berjalan dengan baik, vaksinasi nggak berjalan dengan baik, herd immunity nggak terjadi dengan cepat, ya makin lama lah pandeminya, begitu. Vaksinasi itu kan tujuannya untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunitas. Tapi kalau misalkan tidak tercapai kekebalan itu, ya pandeminya tetap ada, gitu kan. Nah, ini saya mencoba melakukan clustering aja teman-teman. Laporan vaksinasi di lapor COVID per bulan Juli ya. Itu ada cukup banyak ya, per bulan Juli aja kita menerima sekitar 90-an laporan. Ya, cukup banyak untuk di bulan Juli. Yang paling banyak itu persoalan pendataan sama sertifikat stok habis dan sertifikat vaksin, yaitu yang paling banyak. Nah, bagaimana kita mencoba untuk memetakan potensi fraud atau mungkin korupsi KKN ya, teman-teman ya, di vaksinasi. Yang pertama, kita masih menerima laporan perihal pungli, ya. Jadi masyarakat yang ingin vaksin masih mengalami pungutan liar. Jadi bukan hanya bansos ya, tapi juga di vaksin itu masyarakat ada aja yang suruh membayar, ada aja yang suruh minta mau vaksin bayar dulu sekian rupiah. Ya, padahal jelas-jelas kan teman-teman ya, jelas-jelas presiden ya sudah memutuskan bahwa vaksinasi itu gratis dalam bentuk apapun. Lalu yang kedua itu sertifikat palsu. Ya, sertifikat palsu ini adalah sertifikat vaksin yang dibuat tanpa vaksinasi. Ya, ada celah kan berarti di sini ada persoalan digital yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk berbuat curang. Ya, jadi misalkan saya nggak vaksin, tapi saya dapat sertifikat. Nah, itu belakangan mulai rame. Terus juga ada penggunaan NIK orang lain, ya. Ini tentu jelas selain melanggar undang-undang data ya teman-teman ya. Ini juga eh, mengambil hak orang lain untuk divaksin. Ya, ini juga kita terima laporannya dari Bali. Lalu juga pengadaan oleh sentra. Nah, teman-teman yang kita paham, yang terjadi saat ini adalah bahwa Kemenkes itu langsung memberikan vaksin kepada penyelenggara, ya, tidak melalui Vaskes, tidak melalui siapapun, sehingga distribusinya kita bingung bagaimana ngawasinya, gitu. Sehingga transparansi berapa persen distribusi ke wilayah ini, berapa persen ke sini kita nggak pernah tahu, gitu loh, sampai sekarang. Ya, jadi akhirnya ya ketidaktransparanan lagi ya teman-teman ya, ketidaktransparan lagi yang mungkin ke depan bakal memicu persoalan vaksin. Nah, ini contoh laporan warga ya, teman-teman ya. Ini yang pertama kali ini saya masukkan di Cianjur karena memang benar-benar cukup relate ya, teman-teman ya. Cukup besar juga nominalnya bahwa satu orang di Cianjur, Kabupaten Cianjur itu mau vaksin suruh bayar 300.000. Ya. Bayangkan 300.000 cukup besar. Di Kabupaten Badung, Bali ya, teman-teman ya, di Bali dia melaporkan bahwa ada orang yang membuat sertifikat vaksin tapi tidak disuntik vaksin COVID. Ya, kawan saya dibantu oleh seorang temannya yang seorang petugas instansi kesehatan di puskesmas. Ya, kawannya itu juga takut disuntik vaksin ya, makanya dia bikin sertifikat vaksin. Nah, juga ada di Tangerang, teman-teman. Di Tangerang itu ada orang yang NIK-nya dipakai oleh orang lain. Ya, akibatnya dia tidak bisa divaksinasi. Ya, itu kan juga melanggar hak atas kesehatan orang lain, teman-teman. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh laporan warga. Nah, itu yang mungkin bisa saya paparkan sebagai pengantar ya, teman-teman ya. Nanti kita bisa diskusi bersama perihal ini dan eh, karena memang ini adalah pengalaman dari kita ya, pengalaman dari para relawan untuk menemukan apa aja yang terjadi di bawah. Saya pikir ini jauh lebih relatable dengan kondisi kita ya sebagai masyarakat yang mana
di sekitar kita tuh selalu banyak potensi-potensi KKN, ya. Oleh sebab itu pengawasan dari kita, kepedulian dari kita, dan keberanian dari kitalah yang pada akhirnya membuka seluruh kedok-kedok tabir hitam korupsi di negeri ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kita untuk, kesempatan kita pada siang hari ini. Begitu Mas Mas Tili, saya kembalikan.